Jumpa lagi Sobat Nilampedia. Pada video tutorial kali ini kami akan menguraikan bagaimana cara untuk menetralkan pH tanah agar sesuai dengan kondisi lahan untuk ditanami nilam. Ada beberapa istilah yang kita kenal tentang pH tanah. pH tanah itu sendiri adalah potential of hydrogen dalam skala pH tanah, yaitu 0 sampai 14. Kemudian ada istilah berikutnya, yaitu tanah dikenal dengan nama asam, kemudian netral, kemudian dengan nama alkali atau basah. Larutan tanah disebut bereaksi asam jika nilai pH berada pada kisaran 0 sampai 6. Artinya larutan tanah mengandung ion H+ lebih besar daripada ion OH-. Sebaliknya, jika ion H+ lebih kecil daripada ion OH- disebut bereaksi basa atau alkali. Unsur hara mudah diserap oleh akar tanaman nilam, yaitu pada pH netral 6 sampai 7. Karena pada pH tersebut, sebagian unsur hara terutama unsur hara makro mudah larut dalam air. Namun, rekomendasi untuk pH tanah untuk penanaman nilam yaitu 5,5 sampai dengan 7,5. Sobat Nilampedia, untuk mendeteksi apakah tanah kita itu termasuk dalam kategori asam ataukah netral ataukah basah, dapat dilihat daripada kondisi tanaman. Jika kondisi tanaman nilam kita itu segar, kemudian daunnya kehijauan, kemudian batang-batangnya kuat, maka dapat dikategorikan bahwa tanah kita itu dalam kondisi baik-baik saja atau netral. Juga ditandai jika tanaman kita itu misalnya daunnya itu ada yang berlubang atau dimakan serangga, maka dapat dikategorikan bahwa tanaman kita itu sehat, karena serangga itu tidak akan memakan tanaman yang mengandung racun atau mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Namun sebaliknya, jika kita menemukan tanaman nilam yang pertumbuhannya kerdil kemudian tidak berkembang, setelah kita melakukan pemupukan atau pemberian unsur hara, maka kemungkinan besar tanah kita itu dalam keadaan asam atau di bawah daripada standar untuk penyerapan unsur hara optimal. Maka sebaiknya langkah yang bisa dilakukan adalah menetralkan pH tanah kita terlebih dahulu. Sobat Nilampedia, jadi sebelum kita mengolah lahan atau melakukan perlakuan seperti pemberian pupuk ataupun penanaman, maka sebaiknya kita melakukan pengukuran pH dulu agar nantinya mempermudah tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Namun sebelum kita melakukan pengukuran, maka terlebih dahulu kita lihat alat kita, apakah alat kita sudah menunjukkan posisi netral yaitu 7 atau tidak. Jika tidak, maka sebaiknya lakukan kalibrasi. Nah, alat ini sudah menunjukkan angka 7, maka kita dapat melakukan pengetesan pH tanah. Kita tancapkan, kemudian tunggu sampai jarumnya berhenti bergerak. Kita lihat. Oke, sudah berhenti. Ternyata pH tanah ini adalah 5. Berarti harus dilakukan perlakuan untuk menaikkan menjadi standar untuk penanaman nilam, yaitu 5,5 sampai 7,5, yaitu dengan melakukan pemberian atau pengaplikasian kapur pertanian ataupun kapur dolomit dengan dosis 250 kg untuk 1 hektar. Sobat Nilampedia, mungkin ada yang bertanya, kenapa pH tanah itu dapat menurun? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dapat dipengaruhi oleh pemberian bahan kimia seperti herbisida, kemudian pestisida, insektisida, nematisida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian yang berikutnya itu yaitu dengan pemberian pupuk kimia berlebih seperti NPK, urea, dan pupuk-pupuk lainnya yang tidak memenuhi prosedur atau standar
dosis yang dianjurkan. Dengan pemberian pupuk kimia berlebih, dengan penggunaan herbisida berlebih, maka dapat menyebabkan pH tanah menjadi menurun drastis. Kemudian akan mengakibatkan tanaman kita menjadi kerdil, kemudian hama penyakit atau tanaman kita itu daya tahannya itu lemah sehingga mudah terserang oleh penyakit. Sobat Nilampedia, setelah kita melakukan pengukuran pH tanah dan ternyata hasilnya itu adalah di bawah daripada 5,5, maka sebaiknya dilakukan treatment, yaitu perlakuan dengan memberikan kapur dolomit atau kapur pertanian dengan dosis 250 kg per hektare untuk menetralkan pH-nya di atas daripada 5,5 agar nantinya tanah tersebut dapat ditanami nilam dan unsur hara yang diberikan atau diaplikasikan seperti pupuk ataupun lainnya dapat terserap sempurna oleh tanaman nilam kita. Sobat Nilampedia, perlu diperhatikan dalam pengaplikasian kapur dolomit ini, usahakan menggunakan masker atau penutup hidung ataupun mulut, kemudian menggunakan sepatu agar tubuh kita tidak tercemar oleh kapur tersebut. Sobat Nilampedia, untuk tanaman nilam yang sudah ditanam di kebun namun belum dilakukan pengecekan pH tanah, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata pH-nya itu di bawah daripada standar, maka sebaiknya dilakukan perlakuan yaitu dengan penaburan atau penebaran kapur sebanyak 250 kg per hektar. Jadi Sobat Nilampedia, untuk waktu pemberian kapur dolomit itu atau kapur pertanian, yaitu sebelum kita melakukan penanaman nilam atau sekitar sebulan sebelumnya. Karena untuk melihat efek atau pengaruh daripada kapur tersebut itu memerlukan waktu sekitar 40 hari setelah penebaran atau penaburan kapur. Nah, ini salah satu contoh lahan tanah yang sudah ditaburi kapur sekitar 40 hari yang lalu, dan kita akan mencoba mengetes pH-nya apakah ada perubahan atau tidak. Kita lihat jarumnya bergerak. Kita tunggu sampai betul-betul jarum tersebut berhenti. Sobat Nilampedia, demikianlah proses cara menaikkan pH tanah untuk mencapai standar penanaman nilam, yaitu 5,5 sampai 7,5. Perlu diketahui bahwa jika pH tanah kita itu baik, maka unsur hara dapat terserap sempurna oleh tanaman nilam. Dan jika unsur hara terserap sempurna oleh tanaman nilam, maka dapat dipastikan bahwa tanaman nilam kita akan tumbuh subur, kemudian daya tahannya akan meningkat sehingga mengurangi biaya kita dalam pemeliharaan tanaman tersebut. Karena jika daya tahannya meningkat atau daya tahan tanaman kita tinggi, maka penyakit yang menyerang tidak mampu merusak tanaman kita. Demikianlah, dan jumpa lagi pada video-video selanjutnya.